Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Di sebelumnya kita sudah membahas apa itu bilangan bulat dan jenis-jenis bilangan bulat. Jadi hari ini kita akan bahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Jadi operasi yang akan kita pelajari yaitu operasi hitung tambah, yang kedua adalah operasi hitung kurang, yang ketiga adalah operasi hitung perkalian, dan yang keempat adalah operasi hitung pembagian, dan yang terakhir adalah operasi hitung pangkat. Khusus untuk hari ini, video kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung tambah. Ya, tidak banyak yang perlu dijelaskan. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soalnya. Ya, kita lihat contoh soalnya ya. Di sini ada soal pertama yaitu 8 ditambah minus 5. Yang nomor 2 minus 8 ditambah 5. Dan minus 8 ditambah minus 5. Nomor 4 5 ditambah minus 8. Nomor 5 minus 5 ditambah 8. Dan nomor 6 adalah minus 5 ditambah minus 8. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita perlu mengetahui beberapa hal agar kita lebih mudah menyelesaikan soal yang ketika dua operasi hitung bertemu seperti ini. Apakah ini ditambah 8 ditambah 5 dikurang 5 ataukah dikurang 2 atau bagaimana? Untuk lebih mudahnya kita lihat tips berikut ini. Tipsnya itu untuk persoalan pertemuan antara dua operasi hitung seperti plus dengan minus, apakah ditambah atau dikali. Kita lihat catatan di samping ini. Tipsnya yaitu semoga paham ya, minus dikali positif. Jadi ini bentuk perkalian ya. Kalau dia bertemu antara positif dengan operasi hitung positif dengan negatif, berarti dia dihitung perkalian. Jadi nilai operasi hitung plus dan negatif ini kita perbesar ke sini ya. Jadi negatif dikali positif hasilnya negatif, dan negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi kita akan terapkan metode ini ke operasi hitung tambah pada contoh soal yang tadi untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, kita akan menjawabnya dengan cara tips sepertinya. Jadi jawabannya di sini untuk penyelesaian. Kita pindahkan aja ya di lembar baru karena sudah terlalu banyak. Kita lanjutkan aja ya, kita tulis di sini 8 ditambah minus 5, jadi positif dikali negatif. Kita lihat di sini positif negatif hasilnya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi setelah kita selesaikan ini, maka kita pakai tanda negatif. Jadi untuk memudahkan kita tulis ulang. Jadi nomor 1 yaitu 8, hasilnya positif dikali negatif adalah negatif, jadi kita tulis di sini negatif 5 sama dengan hasilnya 3. Mudah kan kalau kita pakai cara seperti ini. Selanjutnya untuk jawaban nomor 2, minus 8 dikurang 5 hasilnya ya, ini jelas ya, tidak ada tanda perkalian dengan operasi hitungnya. Jadi jika kita mempunyai utang 8 dan kita cuma bayar 5 ya, sisa utang kita masih punya utang lagi. Utang itu bertanda negatif, itu minus 3. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Sini ada pertemuan lagi antara
operasi hitung positif tambah dengan kurang. Jadi positif dikali negatif, kita masuk di sini lagi ya. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Jadi di sini nantinya negatif kita tulis di tengah. Nomor 3 minus 8, karena tadi hasilnya negatif, kita tulis negatif 5 sama dengan ya, kita bisa hitung ya jawabannya, dimana kalau utang kita 8, kita berutang lagi 5, berarti utang kita bertambah, berarti hasilnya negatif 13. Selanjutnya nomor 4, ada operasi hitung lagi di sini, dimana positif dikali dengan negatif. Kita lihat di catatan ini, jadi hasilnya negatif ya, positif dikali negatif hasilnya negatif 8. Jika kita punya uang di 5, karena negatifnya lebih kecil karena positifnya lebih kecil, nilai positifnya bilangan bulat positifnya lebih kecil daripada bilangan bulat negatif, maka hasilnya negatif. Ya, salah satu tipsnya juga ya, kalau bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatifnya, maka hasilnya positif. Ketika bilangan positifnya lebih kecil dibanding bilangan negatifnya, maka hasilnya negatif. Jadi yang mana lebih besar ya, kalau dia sudah dalam bentuk seperti ini. Oke. Yang kelima, minus 8 ditambah 8 minus 5 ditambah 8, hasilnya ya, karena negatifnya lebih kecil dari positif, maka hasilnya lebih besar, maka hasilnya positif. Yang terakhir nomor 6, itu minus 5 ditambah minus 8. Di sini ada perkalian lagi, positif dikali negatif. Jadi ini sama ya, minus dikali positif, jadi hasilnya sama dengan negatif lagi ya. Jadi minus 5 ditambah minus 8, salah ya, minus 5 dikurang 8 sama dengan minus 13. Oke, selesai. Selanjutnya kita masuk di materi sifat operasi penambahan bilangan bulat positif dan negatif. Jadi ada beberapa sifat yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu sifat asosiatif, kedua sifat komutatif, yang ketiga sifat asosiatif. Oh salah ya, di sini yang ketiga. Yang pertama itu sifat tertutup. Sorry ya, ada kesalahan. Sorry. Tertutup. Pertama sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif, yang ketiga sifat asosiatif, yang keempat sifat invers tambah, yang kelima yaitu unsur identitas pada penambahan. Jadi kita mulai yang pertama, untuk lebih jelasnya kita berikan contoh. Itu misalnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. 1 ditambah minus 1/2 sama dengan minus 1. Di sini kita perhatikan contoh untuk sifat tertutup, di mana jika kita amati ternyata operasi penambahan pada bilangan bulat selalu menghasilkan suatu bilangan bulat yang baru. Jadi secara umum
kita akan tuliskan seperti ini. A tambah B, kecil ya. A ditambah B sama dengan C. Di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka bilangan tersebut, di mana A, B, dan C ini adalah bilangan bulat, maka bilangan tersebut dikatakan sifat tertutup. Oke, sampai di sini paham? Jadi kita sudah paham bahwa operasi penambahan pada bilangan bulat selalu menghasilkan suatu bilangan bulat yang baru. Jadi 2 ditambah 1 menghasilkan bilangan bulat 3 ya. Oke, nah, mudah ya untuk sifat tertutup. Yang kedua, sifat komutatif. Misalnya 2 ditambah min 1 sama dengan 1. Dan yang kedua, min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Untuk contoh soal ini berlaku sifat komutatif, di mana bila 2 ini diganti dengan A, jadi 2 diganti dengan A, dan min 1 tak ganti jadi B. Maka secara umum berlaku A ditambah B sama dengan kecil ya, A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi jika ini dibalik, maka hasilnya tetap sama. Ini akan berlaku sifat komutatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Kita masukkan ke contoh ya. Misalnya 2 ditambah 1 ditambah minus 1 sama dengan 3 ditambah min 1 sama dengan 2. Sehingga bila 2 ini 2 diganti menjadi A, 2-nya diganti jadi A, dan 1 diganti B, dan 1 kita ganti C. Jadi secara umum akan berlaku A, kita tulis di sampingnya saja ya, akan berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Ini berlaku sifat asosiatif. Jadi ini ya sama dengan yang di sebelah sini. Jadi ini 2 diganti dengan A, 1 diganti dengan B, C diganti dengan min 1 diganti dengan C. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini bersifat asosiatif. Selanjutnya, untuk sifat inverse tambah,
contoh lagi ya, supaya lebih paham. 2 ditambah min 2 sama dengan 0, di mana min 2 adalah lawan dari 2. Sama dengan 0 ya. Ini inverse artinya lawan ya, inverse atau lawan. Contoh yang kedua supaya lebih paham lagi, 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi ini berarti bahwa min 1 adalah inverse dari 1. Jadi ternyata bilangan positif atau negatif bila ditambah dengan lawannya maka hasilnya selalu 0. Jadi misalnya bilangan positif ditambah dengan lawannya akan menghasilkan 0. Begitu juga bilangan negatif ketika ditambah dengan inverse dari bilangan tersebut maka menghasilkan nilai 0. Untuk yang terakhir, unsur identitas pada penambahan, kita masuk ke contohnya. Mana min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Min 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi di sini ternyata jika bilangan 0 ditambahkan pada suatu bilangan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan 0 disebut dengan unsur netral atau identitas pada penjumlahan, yang dimana secara umum akan berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A, sama dengan A. Di A tambah 0 atau 0 tambah A atau kebalikannya, maka dia menghasilkan bilangan itu sendiri. Oke, sampai sini paham? Jadi sampai sini dulu ya video hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita praktekkan di rumah ya. Jadi jangan lupa save videonya, share ke teman-teman kalian supaya kalian paham dengan materi ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.